Ini insya Allah bisa ya. Jadi tinggal dimasukkan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2. Kenapa ditambah? Karena ini resultan ya. Kecuali kalau pengurangan kedua vektor maka minus gitu ya. Kita pakai yang minus. Ini nggak usah, nggak saya keluarkan ini. Itu untuk yang review besaran dan vektor. Kemudian review pengukuran 1. Nah, ini hafalan ya. Kerjakan. Nah, ini saya keluarkan. Lah dia ini km per jam. Ya, ini seperti ini nanti saya keluarkan. km per jam. Nanti kamu lihat menjadi m per s. Masih mana ya? Ini. Ya. Aku mau beli order. Ya. Udah habis. Ya. Di sekolah. Oke. Allah. Ya, insya Allah. Untuk yang merubah konversi km per jam menjadi m per s itu ya kita lihatnya satu persatu ya. Kelihatan ya teman-teman? Terlihat ya? Kelihatan Ustaz. Insya Allah. Ngelek ya? Oh ngelek. 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 Ini kita rubahnya 180 km per jam. Kita boleh menuliskannya 180 km per 1 jam. Ya. Karena 180 dibagi 1 kan sama dengan 180. Jadi tidak merubah soal. Lalu kita ubah sesuai dengan yang diminta, yaitu M per S. Ya. M per S. Artinya kita bisa merubah satuan panjang yaitu kilometer menjadi meter. 180 kilometer ke meter itu turun 3 ya, maka dikali 1000. Dikali 1000, 180 dikali 1000 adalah 180.000 gitu ya. Kemudian merubah satuan waktu jam menjadi sekon. 1 jam 60 menit. Kemudian 1 menitnya 60 detik ya. Kita kalikan semua 60 kali 60 3.600 ya, sehingga 1 jam itu 3.600 sekon. Kemudian kita coret nolnya ada 2 gitu ya. Maka tersisa 100.800 dibagi 36 ya, itu adalah 50 ya, 50 M per S ya, sehingga jatuh di pilihan E. Bang ya. Next, lanjutan lagi ya. Saya hapus ya. Iya, Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Ini bisa ya, kilogram ke meter sama seperti tadi.
Karena di sini diketahui sisinya itu isi dari sebuah kubus, ya kan? Kemudian diketahui massa. Ya, berarti kita tulis yang diketahui soal ini adalah sisi ya, S. Ya, sisinya sama dengan 0,005. Kita ubah jadi notasi ilmiah ya. 5 dikali 10 pangkat gitu ya. Nah, kita lihat koma di belakang. Angka di kanannya koma itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Kita tulis 3 karena dia koma maka negatif ya. Negatif 3. 5 kali 10 negatif 3. Kemudian ada massa M sama dengan 5 kg. Nah, ini satuannya tadi meter ya, meter. Karena diminta massa jenis. Nah, kalian nggak tahu kan rumusnya massa jenis apa. Nah, tapi kamu bisa lihat satuan di pilihannya. Itu satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Artinya satuan-satuan yang ini kita ubah menjadi bentuk gram dan sentimeter. Ya, ini masih 5 kg, kita ubah menjadi gram. 5 kg ke gram itu turun 3 ya, karena turun 3 dikali 1000. Jadi 5 dikali 1000, 5.000 gram. Ya, 5.000 gram. Sedangkan yang ini sisinya masih meter, padahal di sini cm. Ya, kita ubah meter ke senti. Meter ke senti itu turun 2 ya. Karena turun 2, maka kita kali dengan 100. 10 min 3 dikali dengan 100. 100 itu 10 pangkat 2 ya. Nah, ini kalau dikalikan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3 tambah 2 ya, min 1. Ini satuannya senti. Namun di pilihannya pakai pangkat 3, cm pangkat 3. Supaya cm-nya pangkat 3, maka sisinya harus pangkat 3. Sisinya harus di pangkat 3. Sehingga 5 dikali 10 pangkat min 1 itu semuanya di pangkat 3 ya. Nah, artinya kalau dikurung pangkat 3 berarti setiap anggota yang dikurung semua pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5 ya, yaitu 125 dikali, sedangkan min 1 dikalikan 3 ya. Jadi min 3 ini sudah cm. Cm-nya juga ikut pangkat 3 ya. Nah, jadi artinya itu aslinya itu begini. Aslinya itu di sini ada satuan ya, yaitu satuan dari cm. Cm ya kan, karena semua di pangkat yang 3 maka cm-nya ini juga pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3 125, 10 pangkat min 1 pangkat 3. Pangkatnya dikali min 1 kali 3 min 3, satuan cm-nya pangkat 3 ya, sehingga kita dapatkan sesuai dengan pilihannya ini yaitu merubah menjadi gram per cm pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa tadi kita dapat gramnya berapa? Gramnya ini ya. Gramnya adalah yang ini, 5.000 gram, kita masukkan ke sini. 5.000 gram. Terus cm pangkat 3-nya tadi yang ini ya. 125 dikali 10 pangkat min 3 ya. Nah, kita punya pembagi ya. 500 dibagi 125 itu adalah 4 ya, pas 4. Tapi ada sisa 0 di sini ya, 40. Nah, terus 10 pangkat min 3-nya kemana? Naik ke atas. Min 3 naik ke atas, tandanya jadi berubah plus 3 ya. Jadi 40 kali 10 pangkat 3. Karena di pilihannya itu tidak ada yang 40 ya. Semua adalah 4, maka kita ubah menjadi 4 dikali, nah 10 di sini 40 itu bergabung dengan plus 3. Tambahin 1 ya, jadi plus 4. Maka jawabannya 4 dikali 10 pangkat 4 gram per cm pangkat 3 ya. Jatuh di pilihan yang A. Gitu ya. Jadi belajar fisika itu tidak harus menghafal rumus ya. Kadang jawabannya itu bisa kita dapatkan dari pilihannya. Ternyata di pilihannya ini satuannya gram per
CM pangkat 3 gitu ya, sehingga kita sesuaikan semuanya. Satuannya menjadi gram dan CM gitu ya. Bisa difahami? Ustadz mau tanya Ustadz, Ya. yang pangkat min 3 itu kok bisa jadi pangkat 3 itu dari mana? Naik ke atas. Kan dia Naik ke aslinya di bawah min-nya. Kan luasnya di bawah. Oh, paham Ya, Ustadz. kan Sudah, makasih Ustadz. ya, kan Baru ada nyantel sifat Ustadz. matematika. Sifat matematika kalau bentuknya 1 per A pangkat min B gitu ya, min B, maka dia bisa berubah ke atas A menjadi pangkat plus B. Karena dia pindah ruas. Jadi sifat pangkat ya kalau pindah ruas ke atas ya, ya seperti ini, maka pangkatnya yang min berubah tanda jadi plus ya, plus 3 ini. Oke, ada lagi mau tanyakan? Cukup, saya hapus ya. Saya hapus. Kita lanjutin lagi ya. Ini insya Allah sudah ada ya. Berat jenis adalah gaya berat per volume. Tinggal menyocokkan dengan tabel ya. Berat itu besaran turunan, volume itu juga turunan. Nanti kalian hafalkan tabel-tabel itu. Oke, ini juga insya Allah. Ini kayak tadi ya. Ini kayak tadi sebelum maghrib. Kalau ini ya disamakan aja. Ini pernah saya bahas. Baik itu. Ada pertanyaan? Ustaz, tadi yang 10 pangkat 2 dari mana? Waduh, tak hapus. Sudah saya hapus. Enggak, saya tanya. 10 pangkat 2. Yang mana? Yang mana sudah saya hapus semuanya masalahnya. Tadi kenapa enggak ditanyakan? Sudah saya. Ada yang dari ini? itu Ustadz. Hah? Yang dari Apa? M itu Ustadz. Saya Yang? tadi habis lihat screenshotan itu. Ya. Itu Ustadz. Yang dari M ke CM Ustadz. Oh ya, betul. Betul, terima kasih. Ya, tadi yang pangkat 2. Pangkat 2 itu tadi kan merubah kilogram. Wah, nggak tahu saya. Ada yang screenshot tadi, enggak? Yang meter Ustadz. Hah? Dari meter ke CM. Dari meter ke CM Ustadz. Dari meter ke cm. Iya. Oh ya, meter ke cm. Ya, betul. Karena meter ke cm itu turun 2 itu kan berarti dikali 100. Bentuk 100 itu adalah 10 pangkat 2. Ya, betul. Sehingga 0,05 atau ini dikali 100 enggak apa-apa wis. Ini dikali 100. Ini kalau dikali 100 kan jadinya 0,5. Ya, terserahlah. Intinya kalian harus memain-mainkan itu. Cek. Halo? Oke. Iya, Ustadz. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, lanjut. Pengukuran 2 ini ya, sangat bisa ya. 6 berhenti berapa garis nolnya? 1 2 enggak sampai 3 kan? Jadi nolnya ini berhenti di sebelah kirinya garis ketiga. Ini kalau kita buat urutannya Oke. Karena
Kalau kamu jumpai soal jangka sorong, yang perlu harus dilihat adalah angka 0. Angka 0 di noniusnya berhenti di garis keberapa dari kiri. Ya, ternyata kalau kita hitung, ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3. Tapi kan nolnya tidak berhenti di kanannya 3 ya, masih di sebelah kirinya 3. Berarti 6,3 kurang ya, bukan 6,3 lebih ya. Sehingga jawabannya kan nggak ada yang 6,3 lebih ya. Oke. Berarti kita pilih yang 6,2 ya. Karena garis nolnya ini berhenti di kirinya 3, berarti belum melewati 3. Karena belum melewati 3 masih berada di 2 lebih. Maka kita tulis 6,2. Baru langkah kedua kita lihat garis yang sejajar. Noniusnya dengan utama. Garis yang sejajar itu ada di sini ya. Kita lihat ini ya, ini kalinya. Yaitu 9 ya. Garis 9 sebelum 10 ya. Kalau urutan 0, 1, 2 sampai ini 9. Berarti 6,29. Ya, kita pilih yang ini. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Saya hapus ya. Halo? Cukup? Cukup Ustaz. Ini Cukup. bisa, insya Allah ya. Kita skip aja yang untuk soal-soal yang modelnya pengukuran. Ini bisa? Seorang siswa diminta menyatakan hasil perhitungan yang diperolehnya dari suatu percobaan dengan 4 angka penting. Bilang yang mungkin. Ingat ya, angka yang di sebelah kirinya bukan 0 itu adalah bukan penting. Jadi kita bisa angka di sebelah kirinya bukan 0, ya, angka yang di sebelah kirinya bukan 0, angka yang di sebelah kiri bukan 0. Ya. Jadi ini bukan angka penting, ini tidak penting, tidak penting, tidak penting, tidak penting ya. Jadi angka 0 di sebelah kirinya bukan 0 adalah tidak penting. Ya. Nah, kemudian angka 0 di sebelah kanannya bukan 0 adalah penting ya. Kebalikannya ya. Tadi kalau 0 di sebelah kirinya bukan 0 adalah tidak penting, tapi yang sebelah kanannya bukan 0 ya itu adalah penting. Nah, jadi ini berapa kepentingan? Ini 2 ya. Ini 2, ini 3, ini 3, ini 4 ya. Ini berapa? 5 ya. Gitu ya. Jadi yang sesuai dengan pilihannya percobaan dengan 4 angka penting adalah yang ini ya. Yang D. Paham ya? Halo? Paham Siap? Ustaz. Ya. Paham ya? Bos ya? Insya Allah Paham paham. Ustaz. Ya, butuh cepat responnya. Yuk kita mulai berikutnya. Au. Ini. Saya ingat-ingat ini bisa. Penjumlahan atau pengurangan ya untuk aturannya adalah yang diperhatikan angka taksirannya ya, bukan angka pentingnya, angka taksirannya. Yuk kita jawab dengan cara cepat ya. Soal yang mana tadi ya? Soal yang ini ya. Yuk. Aduh. Kenapa muncul? Sepertinya harus di Oke. Nah,
Kalau kamu gunakan kalkulator, itu jawabannya A ya. Itu kalau menurut matematik dan kalkulator ya. Jadi jawaban A itu adalah jawaban yang menurut kalkulator ya. Itu adalah jawaban si A ini. Nah, jawabannya si A. Ya. Tapi itu bukan jawaban benar karena kita kerjakan dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, ingat ya kalau aturannya tentang apa itu pengurangan apa itu penjumlahan ya atau pengurangan yang harus kalian perhatikan itu adalah angka taksirannya ya. Angka taksiran itu angka koma lah ya, angka yang di belakang koma ya, di kanannya koma, karena koma itu apa ya terkecil jumlah angka taksirannya ya. Angka taksiran atau kanan koma itu terkecil. Nah, kita cari kalau dari 2,374 yang ini ya, ini ya. Ini kan 2,374 ini angka taksirannya berapa? Berapa? 374. Ya, 3 ya. Angka taksirannya 3. Terus yang 432,04 ini angka taksirannya berapa? 2, Ustaz. Hah? 2. Angka taksirannya sama dengan 2. 3 dan 2 itu lebih sedikit yang mana? 2 atau 3? 2, Ustaz. Kita akan ambil yang paling sedikit ya, yang paling kecil. 2 dan 3 itu kecilan siapa? 2 ya. Maka kita bulatkan angka kalkulator ini menjadi 2 angka koma. Ya, kalau C komanya 1. Jadi bukan jawaban ya, jawabannya ini. Yang mana? Yang B. Paham ya? Paham kan di sini? Ya. Jadi ini khusus untuk penjumlahan sama pengurangan ya. Itu dibulatkan menjadi angka taksiran yang paling kecil. Angka taksiran yang paling kecil adalah 2, kan? Maka kita bulatkan menjadi 2 koma di belakang ya, 2 koma. Di 0,67 ya, ini kan 2. 6 dan 7. Paham ya? Ustadz, angka taksiran itu yang belakangnya koma ya Ustadz? Ya, ya kanannya koma, desimal. Ya. Bisa ulang nggak, Dad? Soalnya saya patah-patah, Dad. Nggak tahu, Ya. Dad. Ya, silakan. Ada yang mau bantu Ustadz? Silakan jelaskan namanya. Ustadz agak batuk ya. Kenapa tadi? Silakan. Ada yang relawan bantu Ustadz untuk menjelaskan temannya. Halo? Nggak ada. Halo. Ya, gimana? Tadi pertanyaannya apa? Halo? Silakan. Ya. Gimana? Minta tolong. Jadi ada temanmu bertanya. Halo? Halo? Oke Ustadz. Halo? Masih bingung? Sudah ya, paham? Nanti Japri aja yang nggak paham Ustadz. Paham Ustadz. Kalau Japri malah lama karena ngetiknya itu kadang bahasa chat sama kata-kata berbeda. Yang Japri teman-temannya Ustadz.
Ayo. Dan jadi teman-temannya. Oke. Oke. Ya, minta tolong ya teman-temannya untuk bantu. Ya, Ustaz. Jadi pahami aturan untuk penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu yang diperhatikan bukan angka penting ya, tapi angka koma. Angka komanya itu di kanan ya, angka yang di kanan koma. Itu untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Kamu perhatikan angka yang di kanannya koma, itu adalah angka taksiran. Nanti kita ambil angka taksiran yang paling kecil dari angka yang diketahui di tes. Masuk Ustaz. Masuk, Ustaz. Putus-putus. Hilang tulisannya. Ya ini. Nah itu aturan penjumlahan sama pengurangan itu yang dilihat adalah angka taksiran. Angka taksiran itu adalah paling gampangnya itu angka di kanannya koma ya. Nah kita ambil yang paling sedikit 2,374 ini angka yang di kanannya koma kan 3. Terus 43,04 angka di kanannya koma ini 2, 0 dan 4. Nah, 2 dan 3 ini yang paling kecil adalah 2. Maka kita bulatkan, kita pilih yang komanya 2 ya. Itu gampangnya begitu. Paham ya? Aduh ini sekarang jam 8:08 nih. Startnya janji sama kakak kelas 11. Gimana ya? Cek. Ini kalau ini luas ya. Nah, luas itu kan perkalian ya, panjang Belum dan share screen. Afwan Ustaz, share-nya belum dia. oh ya, sempat putus ya. Mana di share-nya? Hari ini berapa orang? Sudah kelihatan? Sampun Ustaz. Ya. Hapus ya. Oke, kembali ke sini. Nah, soalnya kelihatan ya soalnya ya. Oke, kalau kita hitung mencari luas itu kan sama dengan panjang ya. Kita kali lebar ya kan. Panjangnya itu kan diketahui 243 ya. Kita kali dengan 174,2 ya kan. Nah ini kalau dihitung secara kalkulator itu jatuh di pilihan A ya. Pilihan A itu 42330,6. Nah ini menurut kalkulator ya. Nah, terus kemudian kamu harus perhatikan aturannya untuk perkalian ya, atau pembagian. Ya, itu masih ingat yang diperhatikan adalah angka penting ya kan. Angka pentingnya itu terkecil, paling dikit. Paling dikit angka pentingnya. Angka penting itu paling dikit angka pentingnya ya. Nah, kalau 243 ini angka pentingnya berapa?
243. 3 Ustaz. Ya, 3 AP ya, 3 angka penting. Oke. Terus kalau yang 174,2 4 Ustaz. ini berapa angka pentingnya? Halo? 4 Ustaz. Berapa? 4 Ustaz. 4 ya. Oke, 4 angka penting. Karena aturannya untuk perkalian atau pembagian itu yang diambil adalah paling dikit angka pentingnya, 3 sama 4 itu dikitan mana? 3. 3 ya. Nah, sehingga nanti aturan yang ini kita harus bulatkan, ya, bulatkan menjadi 3 angka penting. Nah, kira-kira berapa itu 3 angka pentingnya? Kita mulai dari kiri ya. 4, terus 2, 3. Nah, ini 3 angka penting seharusnya ya. Ada di pilihannya, ada E, tapi kalau kamu pilih E, salah ya. Kenapa salah, Ustadz? Karena kalau dihitung kalkulator, itu hasilnya adalah ribuan ya, 42.000 ya, 42.000 sekian gitu. 42.330. Jadi kalau kita bulatkan 423 itu kurang sempurna dari sisi jumlahnya, bahwa ini bilangan ribuan. Kalau 423 itu bilangan ratusan, ya kan? Walaupun secara jumlah angka pentingnya 3 ya, 423. Ini tidak sesuai dengan apa itu nominalnya, bahwa yang diharapkan kalkulator itu ada ribuan, 42.000 sekian gitu ya. Nah, kalau kamu bulatkan menjadi 423 itu menjadi 400-an ya, 400 ya. Jadi jangan pilih E, jangan. Ya, tidak pilih E. Terus kita tulis apa lagi, Ustaz? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan menjadi berapa? Kalau kita pilih C juga salah ya. Kenapa? Karena C itu garisnya sampai di sini. Kalau kita urutan dari sebelah kiri 4, 2, 3, 3. Itu berapa angka pentingnya? 4. 4. Ya, padahal kita berharap 3 angka penting. Jadi jawabannya pasti apa nih? Hah? D Ustaz. Iya, good. Jawabannya D. D ya. Sehingga jadilah 4, 2, 3 ya, 0, 0. Paham? Empat, 2, 3, 3, 0. Masa 0,6 lah. Kan belakang 3 sama 2 dikali berapa? Ya. Ya. Enggak, kalau kalkulator berapa hasilnya? Ya, betul. Ini kan kalkulator ya. Terus pertanyaannya? Iya, kalau kamu tulis 3 lagi, maka jumlah angka pentingnya berapa? Iya, padahal aturannya paling dikit. Dibulatkan ya Ustaz. Iya, dibulatkan ke kiri ya, bukan ke kanan. Kalau yang pilihan D ini, angka pentingnya ada 3 angka penting. Itu. Kalau yang B ini ada 5 angka penting. Kalau A ini ada 6 angka penting. Gitu. Jadi ukuran kita itu adalah
jumlah angka pentingnya harus sesuai dan nominalnya bahwa yang diharapkan kalkulator itu adalah ribuan, 42.000 sekian. Sehingga kenapa E itu salah? Karena E itu ratusan, 423 gitu. Walaupun dari jumlah angka pentingnya sama seperti D. 3 angka penting juga pilihan E itu. Pilihan E itu sama jumlah angka pentingnya dengan D ya 3. Namun nominalnya ya nominal itu maksudnya hasil hitungan kalkulatornya itu harusnya puluhan ribu gitu ya, bukan ratusan gitu. Jadi ya salah. Paham ya? Oke, coba. 4, 2, 3, 6. Terus? Dan jadi 3 angka penting adalah berapa? 4, 2, 4. Ya, betul. Ya. Tapi ada garisnya di 4 sini. Kalau nggak dikasih garis, berarti bisa 4. 1, 2, 3, 4. Ya, paham? Oke. Cukup? Apa lagi? Hehehe. Ngedrop Ustaz. Masuk enggak? Oke. Sudah nyoba-nyoba soal yang lain. Ini. Nah, kalau ini apa jawabannya? Yang ini. Langsung. Halo? Apa? Halo? Halo. Ustaz. Halo. Masih ngitung Ustaz. Iya. Apa jawabannya? Hmm? 2000. Ya, jawabannya 2000. Coba jelaskan, Mbak, yang jawab 2000. Soalnya itu angka penting yang paling kecil itu cuma 1, yang 5 botol itu. Ya, Jadi angka pentingnya harus 1. ya, betul. Paham? Ya. Kalau pilihan A berapa angka pentingnya? 6. 6 angka penting. Kalau pilihan B 5. 5. Pilihan C 5 juga. 5 juga. Pilihan D 4. 4. Pilihan E 1. 1. Kita cek soalnya. 5 botol susu, 5 ini berapa angka pentingnya? 1. 1 ya. 450,55 memiliki angka penting 5 ya. Nah, aturannya tadi kalau perkalian kita bulatkan paling kecil angka pentingnya. Ya, paling kecil angka pentingnya 1 sama 5 kecilan 1 ya. Nah, maka kita pilih yang E. Ya. Paham? Gampang kan ya? Halo? Lewat? Ya, Ustaz. Dapat Ustaz. Hah? Ada mau tanya lagi?
Di grup chat ngechatnya. Bukan ngechat. Kalau ini bukan perkalian Ustaz. Bukan pembagian, tapi akar. Gimana? Sama ya. Untuk akar sifatnya sama seperti perkalian atau pembagian. 4, 5, 6 memiliki angka penting sebanyak 3. 3. Maka kita pilih yang angka pentingnya 3. Mana? D. D. Jawabannya D ya. 21,4. Gampang kan ya? Oke, gampang. Bismillah. Aku diinteni teman-teman. Ini tadi sudah ya. Oke, sudah. Ini tadi ada yang kamu coba yang ini ya, Ustaz. Nah, ini luas ya. Luas itu kan perkalian ya, sama seperti tadi. Oke. Apa lagi ya? Cukup ya? Ini sudah tadi ya. Siap Ustaz. Udah malam. Jam 8:30. Baik, itu dulu ya dari Ustaz. Ustaz harus berbagi waktu dengan kakak kelas kalian kelas 11. Biar adil. Karena kelas 11 juga belum saya masukin. Tetap belajar, jangan sampai larut malam ya. Istirahat secukupnya karena besok terakhir. Semoga kalian dimudahkan untuk ujian fisikanya. Ini ya. Amin. Apa soal yang kemarin bentuk kotak-kotak itu tahu ya? Saya Ustaz mau cari yang bentuk kotak-kotak itu mana ya? Saya carikan. Kalau Ustaz, ya mau tanya, yang soalnya nanti nggak ada pilihan ganda kompleks ya Ustaz? nggak ada pilihan ganda tunggal. Pilihan ganda kompleks itu kayak apa? Yang jawabannya lebih dari 2 Ustaz. Oh ya, ada pernyataan 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar. Satu lagi yang ini bisa nggak? Berapakah besar resultan ketiga vektor tersebut? Ada yang tahu? Sama ya. Kita gunakan metode tabel analisis. Ingat. Tapi ini kita hitung kotaknya. Ya, kita hitung jumlah kotaknya. Halo? Terlihat soalnya? Terlihat Ustaz. Hah? Terlihat Ustaz. Terlihat ya. Ya, kita lihat F1. Kita buat tabel gitu ya. Ini vektornya, ini sumbu X-nya ya. Nah, kita namakan vektor F. Ini kan ada F1, tapi ini bukan angka ya, tapi banyaknya kotak nanti F2 ya. Terus F3. Kita hitung yang sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ya, berapa kotak. Terus yang sumbu Y itu yang tegak ya. Ya. Kita mulai dari F1. F1 ini arahnya ke mana? Kanan. Ya, kita buat ini sumbu X ya. Ini ya, ini sumbu X-nya. Terus ini sumbu Y-nya. Ya. Ya. Oke. Kita namai yang ini sumbu X. Ya. Yang ini sumbu Y. Oke. Terus yang sumbu X, F1 ini kan arah panahnya hanya ke sumbu X ya. Betul? Nggih Ustaz. Berapa kotak?
ke sumbu X, F1-nya? 5 Ustaz. 5. Ada enggak F1 itu ke arah sumbu Y? Tidak Ustaz. Enggak ada, berarti 0 ya. Terus F2. F2 itu miring. F2 itu berapa kotak ke sumbu X? 3. Oke, good. F2 berapa kotak ke sumbu Y? 2 Ustaz. 2. 2. Yang F3? Full ke sumbu Y 4. 0 sama 4. 0 sama 4, good. Nah, lalu kita lihat. Ya. Terus kita jumlahkan. Tapi hati-hati, nanti ada juga kemungkinan ada yang ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti negatif. Kalau ke bawah berarti negatif. Ini kan ke kanan sama ke atas. Jadi tidak ada yang negatif. Sehingga kalau kita tulis untuk resultannya ke arah sumbu X itu ada F1 ke kanan 5, terus F2 tadi 3 ke kanan 3, gitu ya. F3-nya kan nggak ada yang sumbu X ya, dia 0. Ya. Nah, kita jumlahkan berapa X? 8 Ustaz. Good. Terus yang sumbu Y, yang ke atas ada F1? Nggak ada, F1-nya 0. F2 ada yang ke atas nih ya, 2 kotak. Jadi 2 plus. Terus yang F3? 4 Ustaz. Ada kotak ke atas 4. 2 tambah 4? 6. Oke, 6. Baru kita kurang. Ya, jadi resultan sama dengan ya, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Ini ya. Oke, jadi berapa ya? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, 8 kuadrat berapa? 64. 6 kuadrat berapa? 36. 64 tambah 36 berapa? 100. 100 di akar berapa? 10 ya. Jawabannya 10. Paham ya? Halo? Paham Ustaz. Oke. Kalau Ustaz tanya arahnya. Berarti pakai ARC 10 tangan apa? Yang RY per RX Ustaz. ya, RY per RX. Nah, jadi jawabannya ARC tangan yang ke sumbu Y berapa? Yang ke sumbu Y 6 Ustaz. 6. 6 ya. 6 dibagi 8. 8. Jadi kamu jawab ARC tan 6 per 8. 6 per 8 yang bisa disederhanakan ya. Dibagi 3, bagi 2 ya. 3/4 Ustaz. 3/4. Ini jawabannya. Theta sama dengan ARC tan 3/4. Itu jika pertanyaannya adalah arah. Paham? Paham Ustaz. Itu aja dulu ya. Cukup ya? Siap Ustaz. Afwan, sekarang jam mau 8:30. Ini berapa? 62. Subhanallah. Ya, Ustaz berdoa semoga soalnya dimudahkan ya. Amin. 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 Dapat 100 ya. Amin. Amin. Minimal Amin. di atas KKM. Besok bawa kalkulator boleh ya. Kalkulatornya Ustaz. jangan kalkulator HP ya. Kalkulator dagang ya janganlah. Boleh pakai kalkulator. Baik, itu pesan Ustadz. Nanti Ustadz akan sampaikan ke panitia bahwa diizinkan sebagai pengawas untuk mengizinkan siswanya menggunakan kalkulator. Baik, itu dari Ustadz. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.